Shalom. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kalau saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini, bukan karena kuat gagah kita, namun karena Roh Kudus yang terus ada, yang terus bekerja di dalam kita. Dan biarlah setiap kita pagi hari ini memiliki kerinduan yang sama. Terus setiap kita boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Katakan, aku mau ketemu Yesus. Aku harus ketemu Yesus. Sebab perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari bersama-sama naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan sebagai gembala kita yang baik, gembala yang tidak pernah meninggalkan kita, gembala yang senantiasa ada menyertai hidup kita. Dia memelihara hidup kita, Dia menjamin hidup kita. Bahkan gembala yang baik rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh Engkau gembala yang agung. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan yang nyata dan sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Yesus. Kami mengucap syukur. Jiwa kami bersuka cita, hati kami bersorak-sorai oleh karena pertolongan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur.
Kudus.
luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Telinga kami bukan hanya akan mendengar, namun mata kami akan menyaksikan. Bahkan kami akan mengalami perbuatan-Mu yang dahsyat dan yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami mau dipuaskan dalam hadirat-Mu. Sebab kami datang pagi hari ini dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan kami percaya ketika kami berjumpa dengan Engkau, kami akan dipuaskan. Jiwa kami akan dikenyangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Dan Engkau Allah yang terlebih rindu untuk memberkati setiap kami. Engkau Allah yang hadir di tempat ini dan menopangkan tangan berkat-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah sukacita sorgawi mengalir atas setiap kami, memenuhi atas setiap kami. Sehingga di tempat ini ada sukacita, ada sorak-sorai, ada pengagungan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Oh, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah pagi hari ini jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Semua yang siap bersorak-sorai katakan bersama-sama saya dengan pasti. Amin. Haleluya. Shalom sekali lagi. Kasih itos jauh buat temanmu sebelah kiri sebelah kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, sungguh Kau mempesona Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu dalam hidup kami. Ajaib perbuatan-Mu, hapuskan raguku. Amin. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Perbuatan-Mu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku
mahkota kehidupanku. Kau jagai hidupku, sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Mahkota kehidupanku, mahkota kehidupan setiap nanti kita. Amin, amin, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tetap semangat memuji Tuhan, amin. Hatiku percaya. Sebab Engkau Tuhan kekuatan kami, Tuhan. Kekuatan
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Betapa begitu besar cinta kasih Tuhan buat kita. Dan jangan katakan kalau kita bisa mengasihi Tuhan dan mengatakan bahwa semuanya untukmu Tuhan. Tapi ketika kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita sak-sae aja. Itu bohong banget Bapak Ibu Saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, biarlah segenap tubuh jiwa roh kita memuji Dia, bersukacita oleh karena kasih Tuhan. Sepenuh hati, sepenuh jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Sebab Dia memberikan segalanya buat kita. Kasih karunia-Nya begitu besar untuk kita, yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerima. Namun karena cintanya bagi kita, Dia memberikannya untuk kita. Kita yang sebenarnya tidak pantas untuk menerimanya, namun karena kasih-Nya, kita layak, kita diterimanya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan
yang telah menjadikan hidup kami berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Siapa kami dulu di hadapan Engkau? Kami hanyalah sampah yang terbuang untuk api neraka. Tetapi kasih karunia-Mu, pengorbanan-Mu telah menjadikan kami berharga di hadapan Engkau. Karena darah-Mu yang mahal yang telah menebus hidup kami Tuhan. Tidak ada kata-kata yang dapat kami ungkapkan kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua kasih dan pengorbanan-Mu sehingga kami menjadi berharga di mata-Mu. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh ada. Sebagaimana kami ada, kami bisa beribadah. Semua karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu yang besar buat kami semua. Tuhan, terima kasih di tengah situasi dunia yang sangat mencekam ini, kami tahu terang-Mu terus tetap bercahaya di dalam hati kami, menerangi hati kami, menerangi langkah kami, sehingga sekalipun badai gelombang kehidupan menerpa kami yakin percaya bersama dengan Engkau Tuhan, pasti kami keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Sebab itu Tuhan, berbicaralah pagi hari ini dalam setiap hati kami, agar yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terpenjara dimerdekakan, sehingga pagi ada sorak-sorai oleh karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang dicurahkan ke dalam kehidupan kami. Hamba-Mu hanyalah di dalam tangan-Mu, pakai untuk kemuliaan dan keagungan-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, untuk kami duduk mendengar suara-Mu, dan hidup kami boleh dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati pagi ini, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, shalom semua, sehat, puji Tuhan. Pandonga kawula kagem panjenengan sedaya, senajan wonten ing kawontenan ingkang awrat, ning menawi badan kita sehat, menika berkah kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan untuk kita semua. Terima kasih untuk Ibu BL, haleluya, untuk singer, untuk musik, ya. Di tengah keadaan yang seperti ini, kita boleh menikmati lawatan Tuhan melalui pujian kita, ya, melalui dengan kita memuji Tuhan, hati kita dilawat oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ada sukacita, ada damai sejahtera, itu kekuatan kita untuk terus mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak lupa saya ucapkan selamat untuk saudara-saudara kita yang kemarin telah mengambil bagian dalam baptisan air. Selamat hidup baru, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Selamat hidup baru, lahir baru, dan kiranya hidup saudara dengan titik tolak dari baptisan air ini, terus hidup saudara terus bertumbuh, pengenalan akan Tuhan, dan terus berbuah-buah di hadapan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Bulan ini kita masuk dalam satu tema yang baru, yaitu kasih karunia yang melimpah. Puji Tuhan, luar biasa. Kita hidup oleh karena kasih karunia. Ya, kenapa? Karena kita sudah masuk di dalam bahtera keselamatan Yesus Kristus. Hidup kita di bawah kasih karunia Tuhan. Kita akan langsung membaca Alkitab kita. Kasih karunia yang melimpah. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3.
Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur ya, kita beruntung kita dilahirkan di dalam era kasih karunia. Ya. Bukan di dalam era Taurat. Ya, bukan pada zaman Taurat, bukan hidup dalam perjanjian lama, tetapi kita hidup di dalam perjanjian baru. Kapan perjanjian baru dimulai? Sejak Kristus datang ke dalam dunia. Dia telah mengorbankan hidupnya untuk kita manusia, dan disitulah kita boleh menikmati dari kasih karunia kepada kasih karunia, dari iman kepada iman. Bukannya satu kasih karunia, tetapi kasih karunia yang luar biasa, karena Bapa kita adalah sumber kasih karunia. Kita klik langsung satu, puji Tuhan. Allah adalah sumber kasih karunia dan melimpahkannya kepada kita melalui siapa, saudaraku? Yesus Kristus. Kita baca, puji Tuhan. 1, 2, 3. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, mengkuatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Coba kita renungkan ya. Dan Allah siapa? Allah sumber kasih karunia. Kita bersyukur, kita bangga memiliki Tuhan sebagai sumber kasih karunia. Ya. Yakobus berkata, segala yang baik, anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, mengalir dari Bapa segala terang. Ya. Segala yang baik, semua anugerah kasih karunia yang sempurna, datangnya dari mana? Datang dari Bapa, karena Bapa kita adalah Bapa sumber kasih karunia. Puji Tuhan. Bapa itulah yang telah memanggil kita. Sumber kasih karunia itulah yang telah memanggil kamu. Dipanggil kemana? Dipanggil ke dalam Kristus. Telah memanggil kamu dalam Kristus kemana? Kepada kemuliaan yang kekal. Luar biasa. Manusia yang berdosa dikasihani oleh Tuhan, ditebus dengan darahnya, lalu diselamatkan, dipanggil, ditimbali untuk datang masuk ke dalam bahtera keselamatan Kristus. Dan di dalam bahtera keselamatan Kristus itu akan dibawa kemana? Dibawa kepada kemuliaan yang kekal. Luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dia Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa, sumber segala kasih karunia yang memanggil kita. Gereja, eklesia, artinya dipanggil keluar dari dalam kegelapan, masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Itu namanya gereja. Gereja itu eklesia. Arti eklesia adalah kita dipanggil oleh Tuhan untuk keluar dari dosa, dari kegelapan, dari segala macam ya nafsu dunia ini, untuk masuk ke dalam terangnya Kristus, terang yang ajaib. Untuk diapakan? Untuk kita disempurnakan, untuk kita dilengkapi, untuk kita dikokohkan, untuk kita diteguhkan, untuk kita dikuatkan di dalam Kristus, supaya kita semua akan keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Ini rencana Tuhan yang indah buat kita sekalian. Sebab itu bulan ini bulan kasih karunia. Ya. Dipanggil untuk masuk ke dalam Kristus kepada
kemuliaan. Berarti dipanggil untuk dalam kemuliaan, berarti kita dulu tidak di dalam kemuliaan. Memang benar. Alkitab berkata, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa adalah koncatan kamulyanipun Gusti. Dados tiyang ingkang manusia yang berdosa, yang sudah jatuh dalam dosa ini adalah manusia yang sudah koncatan kamulyaning Gusti, sampun kecalan kamulyanipun Gusti. Ya. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, Allah tetap mempunyai rencana yang indah untuk manusia. Sebab itu di dalam Kristus kita dipanggil untuk masuk di dalam kasih karunia-Nya, supaya dikembalikan kepada kemuliaan yang kekal. Manusia yang pertama itu hidupnya dimulai dari taman, tapi berakhir di padang belantara. Ya, siapa? Adam dan Hawa. Waktu Allah menciptakan seluruh dunia dengan indahnya, diisi dengan ciptaan kemuliaannya yaitu manusia, lalu manusia ditaruh ya di Taman Eden. Di sana satu tempat yang masih dipenuhi, yang diciptakan oleh Tuhan adalah tempat yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Adam dan Hawa tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Orang yang tinggal dalam kemuliaan Tuhan, saudaraku, lengkap, sempurna, tidak kurang apapun di sana. Tidak ada kekurangan di sana. Semua sudah lengkap. Apapun yang dibutuhkan sudah tersedia di sana. Makanan ada di sana. Sukacita ada di sana. Damai sejahtera ada di sana. Semua yang dibutuhkan oleh manusia sempurna ditemukan di sana. Karena di sanalah tempat kemuliaan Allah yang penuh dengan kasih karunia. Tetapi manusia enggak tahan. Lebih senang, lebih dengar suara setan, dibujuk karo si iblis lewat ular ya. Nek kowe mangan iku kowe engko dadi kaya Gusti Allah ya. Wah, iming-iming ya. Nek kamu makan itu nanti malah kamu terbuka, tahu semua yang baik, kamu akan menjadi seperti Gusti Allah ya. Nurut, pengen dadi kaya Gusti Allah, ini kejatuhan yang pertama, saudaraku. Menungso pengen jadi Gusti Allah itu mustahil. Tapi kalau Gusti Allah jadi menungso, tidak ada yang mustahil. Ya, sehingga Adam lebih menurut, ya, pengen jadi ke Gusti Allah. Lalu yang kedua, lebih dengar suara setan daripada suara Tuhan, nurut, gugu. Akhirnya dosa masuk dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dari Taman Eden diusir, tinggal di bumi yang berdosa ini, bagaikan bumi yang penuh dengan onak dan duri. Adam sekarang harus bekerja keras, golek pangan, ceker-ceker, ya, sak entuke, ya. Wah, kadang perjuane wus entuke mak cring ya, entuke mung sithik, saudaraku. Hidup rekoso dunia menjadi tempat air mata, tempat pergumulan, tempat penderitaan. Kenapa? Karena tidak taat kepada Tuhan, sehingga dia harusnya berakhir dari taman, dia harus tinggal di padang belantara. Tapi kita bersyukur ada Adam yang kedua, Adam yang datangnya dari surga, Adam yang Allah menjelma menjadi manusia oleh karena kasih karunia-Nya. Dia mulai perjuangannya sekarang bukan di taman, tetapi di padang belantara. Yesus mulai perjuangannya di padang belantara, menghadapi setan gentayangan di sana. Setelah 40 hari berpuasa, perang dengan setan di sana, mulai di padang belantara.
akhirnya mengalami kemenangan di sana. Hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan demi manusia. Dia berjalan berkeliling, berbuat kebajikan, menolong sesama dan lain sebagainya. Dan akhirnya akhir hidupnya dia dari padang belantara, dia ada di taman. Taman mana Bapak Ibu? Taman Getsemane. Dari padang belantara sekarang akhir hidupnya di Taman Getsemane, bersekutu dengan Bapaknya, melekat kepada Bapaknya untuk mengerjakan tugas yang sangat-sangat berat, karena dia adalah manusia yang sejati, dia adalah manusia yang sempurna, sehingga pergumulan yang dia hadapi luar biasa beratnya, sampai keringatnya pun menetes seperti darah. Dia rela dari padang belantara masuk ke taman yang indah, bukan untuk menikmati kebahagiaan di sana, tetapi menikmati satu penderitaan oleh karena tugas yang harus dipikulnya. Yang dia katakan, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah sebabnya pagi hari ini kita ada, oleh karena kasih karunia Tuhan, ya, karena anugerah Tuhan dilengkapi di sana, ya. Sehingga di dalam ayat ini Bapak Ibu, sebetulnya ayat ini adalah berbicara dari Rasul Petrus ditujukan kepada orang-orang Kristen yang bertaburan pada waktu itu, karena pada masa itu masa penderitaan yang luar biasa, masa itu masa aniaya, sehingga di mana-mana saudaraku ada tetesan air mata, ada penderitaan, ada tangisan, ada kelaparan, ada macam-macam. Mereka bergumul, mereka dalam penderitaan. Ya. Petrus tahu persis keadaan itu. Petrus tahu persis penderitaan umatnya. Sehingga pernah Petrus mau tinggalkan Roma, tapi Tuhan berkata, Kofadis, mau kemana engkau Petrus? Kalau engkau pergi, umatku akan binasa. Sehingga Petrus waktu itu harus kembali ke Roma. Dia beritakan berita di tengah penderitaan itu, mengubah suasana. Orang yang menangis menjadi sukacita. Sehingga banyak mayat-mayat yang dimakan oleh binatang buas. Tetapi waktu Nero melihat mayat-mayat, semua adalah mayat-mayat yang tersenyum. Bukan mayat-mayat yang menderita, tetapi mayat-mayat yang menunjukkan sukacita oleh karena kasih karunia Tuhan yang memampukan dia, sekalipun dalam penderitaan itu mereka bisa bersukacita untuk ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Lah, di situ Petrus mengangkat hati mereka untuk mengendahkan iman mereka, mata rohani mereka, ya. Surat ini menggugah mereka. Jangan kamu hanya melihat yang ada di bumi. Ya, kalau Paulus katakan, arahkanlah ya pandanganmu pada perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Paulus berkata demikian. Dengan demikian surat Petrus ini juga membawa umat Tuhan yang dalam penderitaan itu, dengan lain kata, ojo penderitaan itu pandeng terus. Jangan pergumulan itu yang terus mencekam engkau. Ya. Tapi hari ini bawa hatimu, bawa pandangan mata rohanimu, bukan kepada masalah yang engkau hadapi di sekitarmu, tapi fokus kepada Tuhan, karena Dia adalah Bapa sumber segala kasih karunia. Ada amin Bapak Ibu? Demikian juga kita hari ini. Di tengah situasi yang kita alami, Tuhan ngajak kita untuk fokusnya bukan kepada yang sedang kita hadapi, saudaraku. Nek mikir pusing terus, malah pusing terus, saudaraku. Mikir loro, wah malah tambah sedih, saudaraku. Ini yang kena COVID ini dididik, kowe ojo panik, ojo pedih, ojo sedih, pokoke seneng-seneng wae, mangan, seneng-seneng. Itu membangkitkan imun. Nek wis keweden sik, ora doyan mangan, wah imunnya lalu turun, ya virusnya leluasa untuk menyerang. Sebab itu supaya jangan pandang itu pokoknya seneng wae. Demikian juga jangan pandang
pergumulan kita. Tapi hari ini kita diajak untuk mengangkat hati kita, melihat Bapa kita, sumber segala kasih karunia yang luar biasa dialirkan di dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini kalau Tuhan mampu mengubah malam jadi siang, Tuhan mampu mengubah penderitaan kita menjadi berkat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itu yang anak Tuhan yang harus mengerti bahwa kita hidup di dalam kasih karunia. Dihadapkan di situ. Bapakmu penuh kasih karunia. Sekarang Dia telah memanggil engkau masuk dalam keselamatan Kristus. Untuk apa? Untuk kemuliaan yang langgeng. Ya, dengan lain kata, upah kita ada di surga, sukacita kita ada di surga. Di dalam dunia engkau banyak mengalami kesusahan, ada aniaya, tetapi Yesus berkata, tetapkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan dunia ini. Sehingga bersama dengan Kristus, kita yakin dan percaya, kita akan menang dari segala masalah yang kita hadapi. Sehingga hari-hari ini, masalah yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kita yakin badai pasti berlalu. Amin. Enggak mungkin COVID tidak akan berhenti. Pasti COVID pasti berhenti. Kita akan menemukan hari kelegaan di hadapan kita. Kenapa? Karena kita punya Bapa yang penuh kasih karunia. Bapa yang penuh kasih karunia. Sehingga kasih karunia Bapa itu dilimpahkan kepada kita melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia yang datang ke dalam dunia membawa kasih karunia Allah, membawa kepedulian Allah, membawa berkat-berkat yang daripada Allah, sehingga kehadirannya di dunia menunjukkan kehidupan Allah, kasih Allah, kehendak Allah itu seperti apa kita temukan di dalam Yesus Kristus. Lukas menulis tentang Yesus, dia berkata, Dia yang berjalan berkeliling untuk apa? Berbuat kebajikan. Luar biasa. Yesus kita bukan berkeliling membuat onar, bukan berkeliling membuat teror, bukan berkeliling merugikan orang, tapi Yesus berjalan berkeliling berbuat kebajikan, dan itu harus menjadi teladan hidup kita. Anak-anak Tuhan harus mampu berjalan keliling di mana kita hadir, kebajikan Allah melimpah di tengah-tengah mereka. Itu harusnya anak-anak Tuhan, kita harus menjadi seperti Yesus, berjalan berkeliling berbuat kebajikan, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan. Luar biasa. Dan Tuhan ingin ciptakan itu dalam hidup saudara. Kasih karunia-Nya mengalir dalam hidup kita, karena kita anak-anaknya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohon kita adalah Bapa sumber kasih karunia, sehingga hidup kita juga harus mencerminkan satu kehidupan yang dipenuhi dengan kasih karunia, kemurahan, ya. Petuk no ketok iki anak Tuhan. Anak Tuhan itu petuk apa? Mesem. Mesti itu anak Tuhan ya petuk, anak Tuhan itu mesti mesem, ya. Untuk ompong ora apa-apa, ya. Pokoknya mesem saja. Saudara ketemu wong mesem seneng enggak? Seneng. Bayi itu hatinya bersih. Jadi wong ketemu bayi itu mesti seneng toh. Bersih seneng. Enggak ada ketemu bayi enggak seneng. Bayi agak melengeh wis senenge ra jamak. Urung iso ngomong wis seneng saudaraku. Ibune iki pelengeh wis seneng bayi itu. Bayi itu waduh, wajahnya wajah apa namanya? Sejuk ya di situ. Dan bayi itu akan mengerti kalau hatimu tulus untuk bayi itu. Gelem mau digendong gelem saudaraku. Digendong gelem. Itu ada komunikasi hati, sejuk begitu. Ya. Jadi bayi itu kenapa hatinya sejuk, wong seneng, hatinya bersih saudaraku. Kalau anak Tuhan kita enggak pikir neko-neko, hatinya sejuk, kasih karunia mengalir dalam hidup kita, guyu. Ya. Saya dulu punya jemaat di Baron, wongnya miskin, ya. Omahe mung cilik 3 meter ping pira, anake recel akeh saudaraku. Sehingga nganggo tempat tidur susun gitu, ya, yang dhuwur, yang ngisor, di tengah kuburan, saudaraku. Yang iso nyanyi. Lalu ada tetangga yang, loh, kowe iki uripmu kaya ngono kok iso nyanyi gitu.
Ya uripnya orang lihat itu rekoso, saudaraku. Anaknya kayak rekoso. Lah kok iso nyanyi, kok iso seneng? Ya, itu satu rahasia yang pengen dimengerti oleh orang lain. Dan wong Preston meleru terus. Wah, ini mesti sing lho ki wong ki kan begitu. Kristen itu harus sukacita itu memang. Paulus katakan bersukacita, kita melimpah dalam sukacita, sekarang melimpah dalam kasih karunia, berkat Allah melimpah, saudaraku. Kasih karunia jasmani, rohani karena Dia Bapa sumber kasih karunia. Lah, di sini saudaraku nek bayi itu hatinya bersih, wong rohane seneng. Lah ini juga miskin orang duwe kok iso nyanyi. Ditekoki ngopo iso nyanyi? Aku punya Yesus yang penuh kasih karunia. Sehingga akhirnya Mbah Galak sing gualake luar biasa. Kintil melu Gusti Yesus. Wah, melu Gusti Yesus. Kintil nang gereja. Nang galak saudaraku. Wite blimbingno didemok ngono kowe wis digetak-getak dikon ngalih kabeh. Ya. Tapi akhirnya Mbah Galak ini juga bertumbuh ketemu Yesus. Ya, melalui mimpi. Tadinya tiap hari karena dia merasa galak itu mesti tekok saya, asal Om, Gusti ini ngaku kula mboten. Oh nggih ngaku tresno jenengan. Sesuk nang gereja ya tekok neh, Gusti ngaku kula napa mboten. Mungkin atine belum apa? Galake iku mungkin dia sadar gitu, apa Gusti ya nampa aku galake koyo ngene. Akhirnya saudaraku, satu waktu wah iki mesti tekok neh. Ndak tahu dia datang bukan tekok diaku Gusti mboten. Om, kula pun diaku Gusti. Waduh, mantep banget ngomongnya. Lah pripun? Kula ngimpi dirangkul Gusti Yesus. Kula dados kagunganipun Gusti. Impian itu mengubah hidupnya. Dulu blimbing ditemok ora leh, sekarang blimbinge wah bocah tring gandul ning nggon blimbing. Hidupe diubah. Kasih karunia Tuhan itu mengubah hidup manusia menjadi luar biasa. Ya, bukan mau diberkati tok, saudaraku. Tapi Tuhan membentuk hidup kita jadi wong diberkati, tapi hidupnya memuliakan Tuhan. Jadi manfaat kepada sesama kita itu kehendak Tuhan untuk menjadi berkat. Ya, diberkati untuk menjadi berkat, ditolong Tuhan untuk kita menolong orang lain. Saya sampai hari ini saya berdiri di tempat ini, saya ada karena kasih karunia Tuhan. Pak Musi jelas tahu saksi menyaksikan Opa itu seperti apa, dari mana hidupnya. Yang aku jawabannya tema bulan ini, aku hidup dari kasih karunia Tuhan. Wah luar biasa kalau saya cerita tentang hal-hal yang kecil, Gusti yang tresnone ke saya itu luar biasa. Kemarin saya baru saksi, apa nek wong iras entuk jujul. Wong iras orang bayar, neng malah entuk jujul saudaraku. Saya pernah makan di bakso Alek situ, baru mau bayar, ampun dibayar Pak. Niki artane malah tesih tirah 50.000 bar sak mangkok, mungkin demben baksone sak mangkok lagi 10.000 piro. Dia bayar tinggali 50.000 saudaraku. Ditinggali 50.000 nggon situ. Tinggal wong saya bayar, ampun dibayar. Lah niki malah tesih tirah. Loh, kok bisa? Bapakku penuh kasih karunia. Dia pingin seneng anak-anaknya, itu carane luar biasa, saudaraku, luar biasa. Ya. Pernah pitik tuwek iso ngendok sekilo itu kalau enggak Tuhan yang bikin enggak bisa, saudaraku. Ya, tapi ya waktu itu dikai pitik wis tuwek, Om niki digoreng enak niki, pun kaya pitik kampung, pun tuwek. Tapi saya mau goreng kok gila. Lah wulune ora enek. Terus nggon silitene telek tok teng kloprot kae kon goreng piye? Wah ra tegel. Tak taruh di kebon saudara, tak kasih Pak Kris uripa nang kono gitu, di bawah pohon mangga. Setelah 3 bulan tuh bulune tukulnya tadi bagus saudaraku, tadi bagus gitu. Sudah. Terus tidak pernah tak bersihkan, daun pelem tuh jatuh di situ. Anak saya cek rodok cilik temben. Pi goreng ke telur tapi orang duwe ya tuku orang didit.
Jadi pendeta ada di proses itu seperti itu ya, diproses. Tapi justru dalam proses itu supaya ngerti kasihnya Tuhan, saudara. Jadi saudara kalau diproses, nah pas kesulitannya, ojo sedih, punya keyakinan, aku sulit iki ben lihat mujizat Tuhan. Harus begitu. Nah, tenang saudaraku. Akhirnya, kok godongnya akeh men mesake pitike, tak bersihkan saudaraku. Nyandung dok, saudaraku. Nyandung dok, Pak itu, wah siji senenge ra jamak saudaraku, wong anake njaluk ndok ora enak. Lah gek siji ki senenge lu, seneng banget. Wah langsung, ana ndok digoreng dan lain sebagainya. Terus tak bersihkan saudaraku. Nyandung meneh. Berapa saudaraku? 19 biji gede-gede, sekilo kliwat saudaraku. Lasane lho Tuhan. Makasih Tuhan. Kok iso ya? Pitik tuwek kok iso ngendok ya. Ya. Tuhan ngomong, kowe pendeta goblok. Aku sing iso gawe ndok. Walaupun di situ gumun saya itu kan sekarang makanannya kan biasa. Kan waktu di sana kan makanannya istimewa untuk nelor. Tapi di tempatku apa? Kangkung turahan dirajang ke ndok apa itu? Sego sisa ini artinya makanan seadanya. Jadi kok iso ngendok tuh yang gumun saudaraku. Tapi Gusti Allah, kowe pendeta goblok. Aku gendok. Rasa nganggo. Ra susah nganggur norno. Jadi Tuhan tuh bisa melakukan dengan atau tanpa manusia. Tuhan bisa menolong kita. Bisa menolong kita. Bisa dengan dan tanpa manusia. Soalnya alami. Saya pernah ngalami juga saudaraku. Mungkin ini mungkin saudara tidak percaya. Saya pernah jadi bendahara seminar tahun 97 di Tawangmangu, 97 enggak salah, belum Krismon itu. Diberi dipercayai untuk bendahara itu nyekel di 30 juta. Wah, banget loh saudara. Wow, sehingga metu kono seminar itu semua biaya pendeta datang digratisi semua. Ya saya jadi bendahara nih. Bareng hitung-hitungan saudaraku, ongkone enek, duitnya kurang saudaraku. Kurang 375, nek ra 85, 385 enggak salah. 385 zaman 97 itu wah banget itu saudaraku. Banyak, uang banyak, 385 itu uang banyak. Ya kebetulan sekretarisnya Pak Markus Bambang almarhum, saya yang di Solo. Terus waktu mau berangkat, Pak, duitnya kurang ya Pak. Lu kurang piye? Iki mung kurang 385 itu duit banyak itu. Aku balik ke ngono perang-perang sasi ra rampung saudaraku. Zaman semua pendeta entuke piro saudara. Ya. Dihitung sik. Oh digoleki apa sing belum dicatat, sing keluar belum dicatat, digoleki. Akhirnya sudah kita teliti, tetap enggak ada, kurangnya 300 berapa tadi? 85. Sudah gini Pak, saya mau jujur aja, nanti sampai di sana saya bilang uangnya kurang, tapi saya bersedia untuk mengembalikan, tapi minta waktu supaya iso nyicil. Detakah itu? Udah begitu, udah berangkat. Saya berangkat sama almarhum Pak Markus Bambang, terus naik sampai sana. Ditetak itu wong loro, jejek kurang 385. Akhirnya tuh rapat, uang itu di map sama laporan saya ada di map, tak tahu di map. Tuh rapat. Terus akhirnya pas bendahara mempertanggungjawabkan uangnya, waduh, deg-deg isin, dite tak pangan, ya tak pangan, apa kok iso ngantek kelong sakmene iki malu saudaraku. Ya, tapi akhirnya sebelum tak serahke laporan tuh tak teliti meneh saudaraku. Duitnya ganep ya saudaraku. Tenan ini ganep. Mungkin saudara nggak percaya, saya sendiri juga nggak percaya saudara waktu itu. Kok dadi ganep? Langsung bilang Pak Bambang, Pak, apa jenengan nambahi? Ora. Lagi ganep ya yuk dihitung nah. Dihitung ganep saudaraku. Tidak kurang 385.
Saya meneteskan air mata. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat saya, Engkau tahu hatiku, Engkau tahu kejujuranku, Engkau tahu ketulusanku, ya, bahwa segala sesuatu bisa terjadi oleh karena kesalahan dan lain sebagainya. Ganep. Ora kurang 385. Seneng enggak saya? Kira-kira saya seneng enggak? Ya seneng no. Nek saudara jawab enggak seneng kuwi kleru. Seneng saudaraku. Sehingga saya pulang, Tuhan terima kasih. Aku bersyukur punya Tuhan, sumber kasih karunia yang dapat melakukan sesuatu di luar pemikiranku. Nurut manungso iku jas, enggak masuk akal jah blas. Tetapi itu fakta yang terjadi. Yang saya hanya tahu membangun iman saya, membangun hati saya. Aku punya Bapa yang penuh kasih karunia, dan itu adalah Bapa saudara, Bapa kita semua. Sebab itu siang hari ini pergumulanmu, ya, kesulitanmu ada di mata Bapa, ya, yang Dia inginkan kita menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Kita langsung baca yang 3, puji Tuhan. Terus satu lagi, ya, waktu tidak cukup. Ya, puji Tuhan. Kita baca bareng-bareng bahwa kasih karunia-Nya lebih dari cukup untuk menolong kita. Kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup untuk menolong kita. Bisa dengan, bisa tanpa manusia. Tuhan bisa melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan saya. Saya bisa ngomong begitu karena saya pernah menikmatinya. Saya mengalaminya, dan sampai hari ini hidup saya karena kasih karunia Tuhan, ya. Terus 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Coba kita angkat ke atas ayat 14, 15. Naikkan ayat 14, 15. 14 duluan. Ibrani tadi, Ibrani pasal 4 ayat 14. Nah, 1, 2. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Siapa? Yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita berpegang teguh iman kepada Yesus Juru Selamat kita, Tuhan yang penuh kasih karunia. Terus, sebab imam besar yang kita punya, yaitu Yesus tadi, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan Yesus turut merasakan kelemahan kita, saudaraku. Ya, Lazarus mati, Maria nangis, Tuhan Yesus ikut nangis, ya, itu ikut merasakan kelemahannya. Penderitaan saudara, Tuhan ikut merasakan. Terus sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 tadi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yesus adalah imam besar yang turut merasakan penderitaan kita. Jadi turut, saudaraku, kita punya imam besar. Sebab itu mari pagi hari ini, apapun beban kita yang kita hadapi, kita bawa ke tahta kasih karunia Tuhan. Tahta kasih karunia, namanya kasih karunia, kita akan menemukan rahmat kasih karunia tepat pada waktu yang kita perlukan. Tuhan pasti menolong kita. Sekali lagi, saat kita diproses, Tuhan tidak memberikan kemudahan. Jangan kecil hati, ya. Waktu kita menghadapi proses, yang kita hadapi bukan kemudahan dari Tuhan, ya, tetapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah
kekuatan. Ya. Dalam proses hidup ini Tuhan lebih senang memberi kepada kita kekuatan daripada kemudahan. Karena kemudahan itu tidak akan mengajar kita untuk menjadi dewasa. Tapi kesulitan akan mengajar kita untuk menjadi dewasa. Sebab itu yang Tuhan beri adalah kekuatan. Ayo kita menghadapi hari esok dengan mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita pasti melewatinya dan kita akan melihat di sana semua menjadi indah pada waktunya. Amin. Kita tunduk di hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kasih karunia yang luar biasa mengalir dari Kalvari sehingga membuat hidup kami berharga oleh karena kasih karunia-Mu. Kasih karunia darah yang mahal, tubuh yang dihancurkan, yang membuat kami menjadi berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk semua Tuhan yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini melalui firman-Mu, kami diingatkan bahwa kami memiliki Bapa sumber kasih karunia. Tidak perlu kecil hati untuk menghadapi hidup ini, karena Bapa Engkau selalu menyertai dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapa, biarlah bersihkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, agar kami layak mengambil bagian dalam perjamuan kudus, sehingga perjamuan kudus tidak menjadi laknat, tetapi menjadi berkat yang besar dalam hidup kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terimpit dilepaskan, yang putus asa boleh pengharapan. Berikan kami iman untuk kami menikmati, berikan kami iman untuk kami masuk dalam perjamuan kudus, sehingga hari ini kami boleh melihat mujizat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut perjamuan kudus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami tidak melayani, tetapi Bapak Ibu silakan untuk maju ke depan.
dibaca dulu, dan itu menjadikan juga berkat kekuatan dalam hidup saudara sepanjang bulan ini. Udah, kalau sudah dibaca, mari puji Tuhan, kita angkat tubuh Tuhan di sebelah tangan kanan. Haleluya. Kita angkat tinggi, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita datang menghadap tahta anugerah Tuhan lewat perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah wujud dari kasih karunia Tuhan, sebagai lambang pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, menebus kita, membebaskan kita, sehingga kita menjadi milik kesayangannya, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kasih karunia-Nya. Terimalah dengan iman, meyakini karya salib Kristus sudah lengkap untuk kita semua. Sebagai firman Allah tadi, kita dilengkapi, kita dikuatkan, kita diteguhkan, dan semua kekurangan kita Tuhan akan memenuhi sehingga kita menjadi sempurna di dalam Dia. Haleluya. Dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah dengan iman kita juga meyakini, sebagaimana Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Sehingga dengan perjamuan kudus ini terus meneguhkan hidup kita, bahwa Kristus menyatu dalam hidup kita. Tubuh yang sempurna, tubuh yang mulia. Waktu menyatu dalam tubuh kita, kita mempercayai tubuh kita pun menjadi sehat, tubuh kita pun menjadi kuat. Kita diberkati oleh Tuhan secara jasmani dan diberkati oleh Tuhan secara rohani. Kita angkat cawan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah cawan persekutuan di dalam darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua bersyukur untuk kasih karunia-Nya, untuk pengorbanannya, bahwa di atas kayu salib sudah genap. Kita sudah dibayar lunas. Harga ketebusan kita sudah lunas dibayar. Sudah lunas dibayar. Berterima kasihlah, bersyukurlah, hargailah keselamatan yang daripada Tuhan. Dengan satu janji iman, aku mau tetap mengikut Tuhan sampai di akhir hidupku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekali lagi puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Kami terima berkat kasih karunia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu kami kembalikan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik, persembahan dan juga persepuluhan yang telah disediakan kepada petugas. Monggo saya persilahkan. Yesus kekasih jiwaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Sebelum berdoa saya akan bacakan untuk saudara. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan maupun persepuluhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dan kami klaim firman Tuhan ini. Ketika kami menabur dengan sukacita, Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah. Berkati kami semua Tuhan. Engkau juga memberkati pengelola keuangan gereja. Tuhan memberkati, berikan hikmat dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan simak warta gereja sepanjang minggu ini. Selamat datang di bulan Maret, bulan kasih karunia yang melimpah. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Nah saudara kasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bulan ini kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Maret. Dan tema gereja kita yaitu kelimpahan kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16 sampai dengan 17. Karena dari kepenuhan kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, di bulan ini kita akan bersama-sama belajar tentang kelimpahan kasih karunia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri yang datang memberikan kelimpahan itu, yaitu kelimpahan kasih karunia dan kebenaran. Dan di bulan ini mari kita akan bersama-sama belajar tentang kelimpahan kasih karunia. Saya undang saudara untuk hadir di gereja kita dalam setiap ibadah yang berlangsung. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan untuk ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 6 sore. Untuk ibadah anak setiap hari jam 9 pagi. Dan ibadah pemuda Rise On setiap Sabtu jam setengah 6. Untuk diskon pagi Selasa sampai dengan Sabtu jam setengah 5. Dan doa intim pribadi setiap minggu sebelum ibadah raya dimulai. Baik, demikian warta gereja. Jadwal besok ada? Enggak tercantum. Mohon untuk petugas hari Minggu atau semuanya yang biasa bertugas melihat untuk di warta yang kertas ya. Nanti dilihat siapakah petugasnya dan mempersiapkan diri. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemusik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gak ada suaranya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Masih tidur. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Ini baru anak-anak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kemarin bersyukur atas kemurahan Tuhan kita melaksanakan baptisan air. Bisa klik mas? Ya, ada 6 peserta. Meskipun banyak yang kemarin ada saksi dikatakan bahwa banyak godaannya, tetapi ketika akan menghadapi baptisan banyak godaannya. Tetapi kemurahan Tuhan sehingga kemarin terlaksana dengan baik. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan akte baptis yang akan diberikan Tante Christine kepada para baptisan. Kiranya menjadi berkat karena saudara semua khususnya yang baptis merupakan
anak-anak Allah yang lahir baru. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Mas Jerry bisa ambil foto? Ya, saya akan mengundang yang pertama, Saudara Rizky. Yuk, klik aja Mas. Udah, enggak apa-apa. Pas itu. Urut aja. Saudara Rizky, dan kami beri nama yaitu Nathanael. Satu, panggil semua. Kemudian Saudara Vika, kami beri nama Yunika. Ayo silakan maju ke depan. Rizky, Vika, kemudian Ibu Endang Naomi, seorang wanita yang kuat. Kemudian Putri Yemima. Kemudian Saudari Kika Kesia dan Saudara Tasya Esther. Kiranya nama ini tidak hanya menjadi nama saja, tetapi saudara akan menghidupi nama-nama yang ada. Mas Jadi bisa ambil foto pada pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, memberikan dirinya dibaptis, surga bersuka cita. Haleluya, haleluya. Nah Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, penyerahan akte baptisan oleh Ibu Christine diberikan kepada Vika, kemudian Ibu Endang, Saudari Putri, Saudari Kika, dan Saudari Tasya. Saya mewakili jemaat Pintu Iman mengucapkan selamat lahir baru. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Khusus Saudara Rizky masih tetap ditahan dulu ya, karena foto belum ada. Ya, ya Bapak Ibu silakan kembali. Ya. Puji nama Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini setelah selesai, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kau sediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau tunjukkan kasih setiamu. Sekali lagi dengan iman kita katakan bahwa Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin. Kau menyediakan yang ku perlu. Amin. Kau setia, Kau mulia, Kau sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Bapak Ibu Saudara, dengar ini. Sebelum saya tutup doa, dalam hati saya diingatkan dalam Mazmur 91. Dan saya akan bacakan untuk saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan akan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Imani Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang dikatakan Mazmur 91, bila itu memproteksi hidup kita, menjagai hidup kita, meskipun dunia saat ini sangat mengkhawatirkan, menakutkan, tetapi firman Tuhan menguatkan, firman Tuhan menguatkan, memampukan kita untuk kita terus berjalan bersama Tuhan. Kasih setiamu Kau menyediakan, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi dengan iman kita katakan, Kau tunjukkan kasih. Haleluya. Kau setia, Kau mulia. Di akhir ibadah ini, sebagai hamba Tuhan, saya berdiri di tempat ini, berdoa untuk setiap jemaat yang pada pagi hari datang dengan segala pergumulan. Dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan buka jalan. Pulang dari tempat ini, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Engkau orang yang diberkati, engkau orang yang diberkati, engkau orang yang sehat, engkau orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat yang besar ini dan imani, percayai. Pulang dari tempat ini, engkau Tuhan sudah buka jalan buat engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa kesejahteraan di dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati engkau yang sedang mencari pekerjaan. Engkau akan diberikan pekerjaan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.